Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Bentukan Tuhan. Bacaan kita terambil dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36 yang berbunyi demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika Daud menawarkan diri untuk maju berperang melawan Goliat, Raja Saul dan bangsa Israel meragukan kemampuan Daud. Saul berkata bahwa Daud masih terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman berperang karena hanya seorang gembala, serta perawakannya tidak sebanding dengan Goliat yang raksasa itu. Goliat muncul lengkap dengan perlengkapan perang, sementara Daud hanya memiliki pengumban di tangan. Penampilan Daud pun tidak meyakinkan, namun demikian ia memenangkan pertempuran itu. Daud menjadi terkenal meskipun sebelumnya ia tidak banyak orang yang mengenalnya. Keseharian Daud hanya dihabiskan seorang diri di padang, menggembalakan dombanya sambil bermain kecapi, bersekutu, dan memuji Tuhan. Terkadang juga muncul beruang ataupun singa yang mengintai dombanya. Ia tidak bisa meminta pertolongan orang lain di padang karena tidak banyak waktu. Yang ada di hadapannya hanya dua pilihan, yaitu domba yang hilang atau melawan binatang buas tersebut. Pengalaman di padang inilah yang menghantarnya meraih kemenangan melawan Goliat. Kemenangan ini membuat bangsa Israel mulai melihat kapasitas, kehebatan, dan keperkasaan Daud di balik penampilan luarnya yang tidak meyakinkan. Tidak ada orang yang tahu kehebatan Daud di padang, sampai Tuhan memunculkannya di lembah terbantit melawan Goliat. Dengan kata lain, manusia yang sesungguhnya bukanlah apa yang tampak, tetapi apa yang ada di dalam diri kita. Sosok manusia rohani yang ada di dalam diri kita jauh lebih penting daripada jubah rohani yang kita pakai pada manusia jasmani. Keberadaan kita seorang diri bersekutu dengan Tuhan di padang gembala jauh lebih membentuk siapa diri kita sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, adakah saat ini kita sedang bergumul dengan situasi atau persoalan yang membuat iman kita menjadi lemah? Apakah kita sedang mencoba untuk tetap berdiri tegak sekalipun kekuatan kita hampir tidak ada? Belajarlah dari Daud untuk berani mengambil langkah iman dan mempercayai Tuhan dalam menghadapi persoalan yang ada. Karena inilah fondasi dasar yang harus diletakkan ketika kita ingin membangun manusia sesungguhnya di dalam diri kita. Tidak ada kehebatan yang kita dapat tampilkan tanpa kepercayaan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, belajarlah mempercayai Tuhan karena persoalan-persoalan hidup hanyalah sebuah batu pahat yang dibentuk oleh tangan Tuhan untuk membentuk manusia rohani kita sehingga makin kuat serta memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin.